Pak Firdaus, Ya, kenapa ke Kapolres Tangerang Selatan? kedatangan saya ke Polres Tangerang Selatan hari Ya, ini. Kedatangan saya ke Polres Tangerang Selatan hari ini untuk melaporkan akun TikTok bernama Manis Manja 726 dan akun TikTok Cikal. Eh, Akun TikTok Cikal dan Manis Manja ini sudah melakukan penghinaan terhadap saya, penghinaan dan fitnah terhadap saya dengan kata dan makian yang tidak pantas didengar sebenarnya gitu. Jadi penghinaan ini berawal dari saya TikTok saya itu lewat VT sekelompok masyarakat yang sedang ada di dalam room diskusi TikTok pada saat itu, room diskusi TikTok yang mencaci maki pihak kepolisian ya, yang bernama Aris Papua, Ibtu Rudiana dan Gugun. Lalu saya masuklah di dalam room tersebut ya. Lalu saya masuk ke dalam room tersebut, terjadilah perdebatan-perdebatan terkait dengan PK-nya Farhad Abbas dan perihal perkara Vina dan Eki yang saat ini sedang bergulir. Lalu saya diminta pendapatnya. Apa pendapat Pak Firdaus tentang PK-nya daripada Farhad Abbas? Ya, saya bilang kalau menanya kepada saya, ya, saya berbicara normatif sesuai dengan analisa hukum saya dan kajian hukum saya kan gitu. Tetapi di dalam grup ini saya harap jangan saling menghina, apalagi menghina aparat, kan saya bilang begitu. Jangan menghina lah, maksud saya jangan ada ujaran kebencian terhadap polisi, baik itu Ibtu Rudiana maupun Aris Papua atau Gugun ya. Saya bilang kalau bahas itu bahas yang normatif aja, yang substansional dan objektif. Apa yang kita bahas? Masalah PK-nya Farhad Abbas. Oke, kalau saya ditanya masalah PK Farhad Abbas, pada situ ada beberapa pengacara, yaitu pengacara RD Lau dan pengacara Nyoman Re, ya Nyoman Re. Dia seorang dosen ya katanya. Jadi dia berdebat dengan saya, berbeda pendapat. Kalau menurut mereka, kata dia, bahwa PK-nya Saka Tatal ini akan diterima oleh pengadilan PK. Tapi menurut saya ya bisa saja tidak diterima atau ditolak PK-nya Farhad Abbas, karena yang saya lihat dan saya tahu hampir dari sekian banyak novum yang diajukan oleh Farhad Abbas, ya 10 kalau nggak salah, itu semuanya sudah ada di dalam berita acara pemeriksaan dan di dalam putusan, amar putusan. Jadi di dalam peristiwa hukum yang terjadi di dalam persidangan. Artinya di sini saya bilang kans untuk diterimanya novum Farhad Abbas itu sangat kecil. Gitu saya bilang. Lalu mereka tidak terima dengan bahasa saya itu. Dan mereka bilang kok Bapak membela Ibtu Rudiana dan Aris Papua dan si Gugun. Saya bilang saya bukan membela, tapi saya tidak berkenan kalau kalian ini memakai kata-kata kasar di dalam menghardik mereka. Mereka itu polisi. Saya bilang, oh Bapak berarti anjingnya polisi, iblis, bangsat, apa segala. Saya nggak terima dikatain begitu gitu loh. Lalu debatlah saya dengan beberapa pengacara itu dan termasuk dengan pemilik akun yang bernama Manis Manja dan Cikal. Cikal ini perannya dalam pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap saya itu adalah menyatakan bahwa saya ini tukang gali sumur. Saya bukan tukang gali sumur, saya pengacara top gitu. Jadi itu. Jadi alhasil saya menyatakan di sini bahwa saya bukan penggali sumur gitu. Nah, karena saya tidak berkenan, akhirnya saya membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan gitu. Saya membuat laporan Tangerang Selatan dan saya bilang bahwa laporan-laporan mereka, pengaduan mereka ini semuanya acak-acakan. Karena PK pun harus substansional, harus ada novum yang dibawa, ya, yang buktinya itu baru dan belum pernah dibawa ke persidangan gitu loh. Apa novum itu? Nah, sementara saya bilang novum saya adalah pengakuan daripada Ibtu Rudiana yang saat itu menyatakan bahwa dia itu terguncang, ya kan? Ya, pengakuan pada Ibtu Rudiana terguncang akibat anaknya dibunuh dan lalu dia atas inisiatif sendiri melakukan proses penyelidikan sendiri gitu loh, tanpa adanya sprint. Itu saya bilang
itu namanya cacat administrasi. Maka semua pelaku itu harus dibebaskan dan semuanya tidak bisa dipidana. Anggap aja peristiwa hukum ini tidak ada, kan gitu. Jadi tidak ada yang tersakiti. Ibtu Rudiana juga tidak tersakiti, ya tidak disalahkan, ya kan. Saka Tatal juga tidak disalahkan, semua tidak disalahkan. Maka proses penyelidikannya diulang dari awal. Kan saya bilang begitu. Artinya di sini saya sebenarnya mau menunjukkan kepada publik bahwa jangan sampai ada tradisi caci maki, caci dalam mengungkap satu perkara, gitu loh. Saya menunjukkan bahwa Ibtu Rudiana pada saat itu jiwanya sedang terganggu, mentalnya sedang terganggu, lalu dia melakukan proses penyelidikan. Nah, yang kita salahin bukan Ibtu Rudiana, tapi prosesnya karena beliau itu sedang tidak waras, karena anaknya gitu, anaknya dibunuh gitu loh. Siapa sih yang terima anaknya dibunuh gitu kan? Lantas mereka bilang saya bela Ibtu Rudiana. Ya saya bilang saya bukan membela. Saya bilang saya bukan membela, saya normatif. Ini pikiran hukum saya, pendapat hukum saya. Jadi kalau Anda nanya pendapat hukum saya jadi kata-katain anjing, babi atau iblis. Ini yang membuat saya nggak terima. Katanya saya penjilat polisi lah apa segala. Saya bukan penjilat polisi. Saya berbicara normatif bahwa PK Saka Tatal ini novumnya sebenarnya harus harus berkaitan dengan administrasi hukum yang tidak benar, gitu loh. Administrasi hukum. Apa langkah ke depan untuk Pak Firdaus? Ya langkah ke depan ini saya akan mengajukan PK kalau seandainya saya sudah bergabung dengan KDM sekarang ini. Ya KDM mungkin bisa menjembatani saya dengan tujuh terpidana saat ini yang masih di dalam. Saya akan membuat novum. Novumnya adalah yaitu tadi. Yang pertama adalah pengakuan daripada Ibtu Rudiana pada saat itu, ya, sambil menangis bahwa dia itu melakukan tindakan Freeman Air Mention, ya, tindakan kasarnya tindakan yang di luar kewenangan dia sebagai penyidik dengan mengamankan, bahasanya bukan menangkap tapi mengamankan dan membawa ke kantor polisi pihak-pihak tersebut sebelum adanya laporan. Jadi artinya ditangkap dulu baru dilapor. Ini kan salah prosedur. Dan Ibtu Rudiana bukan sebagai serse yang menangani perkara itu di dalam pidana umum. Dia itu saat itu dalam lingkup Sat Narkoba dalam pidana khusus. Gitu. Jadi saya itu aja yang saya cacat administrasi. Jadi kalau cacat administrasi yang diajukan terkait dengan pengakuan Ibtu Rudiana dalam salah tangkap dan lain-lain itu, menurut saya itu yang harus dikedepankan. Jadi sehingga ke depan tidak ada lagi yang saling menyalahkan. Ada ini menyalahkan institusi Polri, bahkan memaki-maki dengan kata-kata yang tidak pantas. Ada ini menyalahkan Saka Tatal, ada ini menyalahkan KDM, menyalahkan lagi ini Farhad Abbas melaporkan Rasman melaporkan Farhad Abbas. Ini enggak ngawur ini. Ngawur, tidak substansional dan tidak objektif gitu. Makanya saya terobosan baru, saya mengeluarkan pendapat bahwa saya akan mengajukan mengajukan novum pada PK itu, yaitu novumnya tadi novum baru yang belum pernah dibawa ke persidangan gitu. Karena saya lihat di sini ada orang yang sebagai saksi yang tidak dibawa ke persidangan tapi saksiannya ditulis di dalam amar putusan gitu loh. Dan Ibtu Rudiana juga ya mungkin ya kita nggak tahu ya apakah dia bersaksi atau tidak, dipanggil sebagai saksi atau tidak, sampai saat ini belum ada yang dipanggil Ibtu Rudiana ke persidangan gitu loh. Jadi nanti di persidangan PK saya akan memanggil semuanya. Memanggil semua yang disebut oleh media, semua yang disebut oleh penyidik, semua yang disebut oleh siapapun disebut yang berkaitan dengan isu, asal ada buktinya saya akan panggil. Suruh berbicara. AEP, Pak RT, Pak Roto, Linda, Mega, semuanya Saka Tatal, ya kan? Terus lalu si Dede, semua yang terkait itu akan saya panggil. Egi Perong, semuanya akan saya panggil dalam persidangan itu, walaupun persidangan PK itu sangat singkat, tapi harus datang. Nah ini butuh ketegasan dari aparat penegak hukum lainnya seperti Polri, ya, Kejagung dan Mahkamah Agung harus membuat tim investigasi, tim pencari fakta. Baru mereka mengumpulkan semuanya. Ini baru bisa terbuka, terkuak. Lalu munculkan tuh CCTV yang sudah 6 tahun. Di luar negeri aja CCTV sudah puluhan tahun bisa dibuka kok. Masa ini baru 8 tahun nggak bisa terbuka? Buka di situ. CCTV bisa dengan cara cybercrime. Bagaimana caranya? Tim cyber bisa membuka itu. Saya yakin itu bisa lah. Jagonya itu mereka gitu ya. Dan saya laporkan ini, ya mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran semua agar bijak dalam bermedia sosial ya. Saya diminta pendapat tapi saya juga dicaci maki. Ini udah ada pasal-pasalnya yang mungkin ancaman hukumannya 6 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pengacara. Tadi kan Saya ada kontaknya KDM, Bos. Tenang, Host. Tenang, Host. Iya, bilang ya Bang ya. Bilang ya Bang ya. Jangan dimasukkan Ya, saya ada Firdaus. WA-nya. Saya punya WA-nya, Host. Tenang Jangan aja, Host. dimasukkan Sabar, Firdaus Host. di pengacara Sabar, Host. siapapun. Sabar.
Sabar, host, sabar. Aku Istighfar dari dulu, tadi host. diam. Istighfar. Aku diam, aku dengerin dia gitu. Aku dengerin arahnya kemana. Sabar, Arahnya Ros. dia membela Rudiana, membela Gun-Gun anjing ini, membela Haris anjing ini. Apa maksudnya dia? Wah, orang dua ini nggak boleh disalahkan. Apa benar polisi mengasih anak kecil air kencing? Coba Firdaus disuruh minum air kencing. Mau apa tidak? Host, izin host, stop dulu host. Kita Iya, Bang. fokus ke Emosi fokus aku. kita nih mengumpulkan semua relawan, kembali lagi ke awal. betul. Kita kumpulkan semuanya, kita lawan Iya. dengan netizen yang ada di angkasa. Kita turun ke darat, bahwa nanti setelah ada pemanggilan Deddy Mulyadi, setelah nanti ada pemanggilan dari Polda Metro, ya kan host? Saya inginnya ini semua netizen turun nyata, host. Kita turun di Awalnya aku jalan. mengagumin dia, tapi sekarang bukan percuma aku mengagumin anjing. Percuma aku mengagumin Host. anjing, najis. Mantap, Bos. Sabar, host. Ah, Sabar, host. Sabar, host. Minum dulu, host. Minum dulu, host. Minum. Host kita ini luar biasa. Emosi aku. Minum dulu, host. Asal Minum dia dulu, host. pintar Bang mau Cikal, tadi aku baca mau tuh itu Perhan typing di bawah. Abbas. Typing di bawah yang James Bond, hati-hati penyusup, ternyata dia Iya. yang dimaksud. Iya. Makanya tadi saya nggak diam, Tadi saya juga diam. Pas begitu tadi saya dicolek sama istri saya, jangan sebutin nama, ya udah. Akhirnya ya istri saya Aku udah diam ketakutan bukan aja, udah berarti aku nyebut-nyebutin nggak aja. ngerti hukum gitu. Bukan aku nggak Gini, ngerti Host. apa-apa. Aku diam Saya bukan kan nggak ngerti tadi- apa-apa aku. Cuma tadi paham. Cuman kan enggak enak, saya enggak menghormati host.